Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Jamaah rahimakumullah, ayat ini menjadi filosofi dan visi dalam kekhilafahan Turki Utsmani. Visi yang terbentang yang menjadikan acuan kekhilafahan Utsmani dalam sejarah adalah dalam surat Al-Qasas ayat 77 ini. Apa sih makna yang terkandung di dalamnya sehingga menjadikan visi dan dikenal menjadikan sebuah kemaslahatan ketika kita kenal bahwa khilafah Utsmani Turki adalah salah satu yang digambarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seorang prajurit tentara Allah yang gagah berani yang menaklukkan Romawi Timur yang saat itu adalah hegemoni kekuasaan Romawi, yaitu di Konstantinopel, yang saat ini adalah Istanbul, yang ditaklukkan oleh seorang pemuda yang gagah berani, yaitu Muhammad Al-Fatih. Jamaah rahimakumullah, apa visi yang terkandung di dalam surat dan diabadikan menjadi sebuah program yang telah dilakukan oleh kerajaan Turki Utsmani. Kalau kita dalami dan kita perhatikan, ayat ini adalah bagaimana memberikan orientasi kehidupan yang pertama dan utama adalah kehidupan akhir. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirata, dan carilah olehmu apa-apa yang Allah berikan, ad-darul akhirata, kehidupan negeri akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, dan jangan lupakan bagianmu di dunia ini. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika, dan berbuat baiklah kalian kepada manusia sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kalian. Wala tabghil fasada fil ardi, dan janganlah engkau membuat kerusakan di muka bumi. Innallaha la yuhibbul mufsidin, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Jamaah rahimakumullah, ayat ini menerangkan yang pertama adalah orientasi kehidupan, baik visi pribadi, visi keluarga, visi lembaga maupun visi negara. Orientasinya seharusnya diarahkan untuk menuju kehidupan akhirat, kehidupan yang abadi, kehidupan yang tidak pernah akan berhenti, yaitu kehidupan setelah kehidupan dunia ini. Inilah tujuan utama seorang muslim, bagaimana dia mendapatkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbuat yang terbaik di dunia ini. Ini visi yang dilakukan di dalam kehidupan dan pernah menjadikan sejarah historis kemenangan umat Islam saat Barat dalam kondisi kegelapan, saat Turki mampu memberikan sebuah cahaya iman dan Islam di belahan dunia Eropa. Jamaah rahimakumullah, yang kedua, wala tansa nasibaka minad dunya, dan jangan engkau lupakan, kata Allah, jangan engkau lupakan bagianmu di dunia ini. Kehidupan ini di dunia ini realitas. Kita tidak terlepas daripada dunia ini. Kita sama dengan orang-orang lain. Orang Cina misalnya, orang Jepang, orang Eropa. Kita berlomba untuk mengisi kehidupan dunia ini. Kita isi ilmu pengetahuan, teknologi. Namun ini bukan satu-satunya tujuan kita. Ini adalah bagian kita yang harus kita ambil perannya.
Kita optimalkan ilmu pengetahuan untuk tentu kesejahteraan, untuk kebaikan kita, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan untuk berfoya-foya, untuk menuruti hawa nafsu, untuk memberikan sebuah, istilahnya adalah menumpuk kekayaan turunan. Lah, tidak. Sebagai seorang muslim yang mempunyai visi, orientasi kehidupannya bagaimana dunia ini cukup untuk memberikan sebuah kelangsungan kehidupannya, baik kepada dirinya maupun kepada keluarganya, untuk selalu yaitu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orientasinya orang, mohon maaf, kadang-kadang kita selalu menyeimbangkan bahwa di dunia harus seimbang di akhirat. Betul, tapi keseimbangannya tentu bukan dalam arti adalah dunia. Keseimbangan yang dimaksud di sini adalah realitas kehidupan dunia ini kita jalani, tapi orientasi yang tertinggi adalah kehidupan akhirat. Orientasi yang tertinggi tujuan kita adalah mencari ridho Allah dan kita mendapatkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan barang siapa yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sesungguhnya dia mendapatkan keberuntungan yang besar. Inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan sebuah motivasi kita untuk mendapatkan sebuah hasanah fid dunya, hasanah fil akhirah. Hasanah di dunia adalah sebatas mampu kita terhadap pengaturan kehidupan ini. Tapi jangan membalik kehidupan dunia kemudian kita lupakan kehidupan akhirat. Sebab kehidupan kita, nafas kita, orientasi kita, kerja kita adalah berorientasi ibadah ketika kita dilandasi dengan keimanan dan kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga yang harus menjadikan perhatian kita adalah wa ahsin kama ahsanallahu ilaika, dan berbuat baiklah kalian sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berbuat baik kepada kalian. Kontribusi apa yang kita berikan di dalam kehidupan ini, itulah orientasi seorang muslim. Peran apa yang bisa kita berikan dalam kehidupan ini, inilah visi seorang muslim. Visi berbuat kebaikan, visi manfaat, visi maslahat, ini yang harus kita lakukan. Khairunas anfa'uhum linnas, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat kepada manusia. Dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairun nas tola umuruhu wa hasunat amaluhu." Sebaik-baik manusia adalah yang diberikan panjang umur oleh Allah dan yang terbaik amal kebaikan. Ayat ini memberikan sebuah dorongan untuk senantiasa fastabiqul khairat di dalam kehidupan ini. Jadi kita seorang guru, berbuat terbaiklah menjadi guru yang dirindui oleh anak didik kita. Jadi seorang kepala keluarga, terbaiklah yang dirindui oleh anak istri kita. Jadi seorang istri, seorang yang terbaik di hadapan suami dan anak-anak. Jadi seorang anak, jadilah anak yang manis, yang menjadi qurratu a'yun di depan saudara-saudara kita, kakak adik kita, maupun orang tua kita. Alangkah indahnya ketika kontribusi kebaikan ini menjadi sebuah visi kita. Jamaah rahimakumullah, kemudian yang terakhir, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan supaya kita jangan sampai membuat kerusakan di muka bumi. Wala tabaghil fasada fil ardh. Janganlah engkau membuat kerusakan di muka bumi.
Jamaah rahimakumullah. Ihsan, berbuat baik. Para ulama memberikan sebuah definisi adalah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang diberikan hambanya, sehingga kehadirannya mampu memberikan kontribusi rahmat daripada sekalian alam. Inilah Rasulullah SAW hadir, karena dia hadirnya adalah rahmatan lil alamin. Kehadiran kita minimal memberikan manfaat lah, bukan menyusahkan pada diri, menyusahkan orang lain. Kenapa? Ya, ini yang harus menjadi introspeksi kita. Jadi kebaikan lawannya adalah fasad, kerusakan. Kerusakan adalah ketika kita tidak mau diatur tunduk pada ketaatan Allah Subhanahu wa ta'ala, membangkang terhadap aturan yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Di muka bumi ini mana ahli khair atau ahli fasad saat ini? Jamaah rahimahullah, ahli fasad, ahli kerusakan. Bagaimana dunia ini dikendalikan oleh ahli kerusakan yang menguras potensi bumi, potensi moralitas, potensi yang menjauhkan daripada ketentuan dan ayat-ayat Allah. Hari ini begitu kuat LGBT, begitu kuat faham-faham yang menentang syariat dan kebaikan, ketundukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan dana yang besar, dengan fasilitas yang besar, dengan logistik yang besar. Oleh karena itu, jamaah rahimakumullah, marilah kita senantiasa dalam barisan orang-orang yang baik, orang-orang yang senantiasa dalam keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang condong kepada kebaikan. Sebagaimana doa kita senantiasa dicondongkan kepada orang-orang yang ahli khair, ahli kebaikan, dan dijauhkan dan ditidaksukaan kepada ahli kemaksiatan, karena ini hakikatnya adalah bimbingan dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.